Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua tetap di dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan Tuhan, dan tentunya tetap semangat dan positif, seperti judul acara ini saudara, Thanks God It's Monday. Jujur, kata-kata ini agak jarang ya saudara kita dengar. Biasanya yang terkenal yang kita dengar adalah Thanks God It's Friday, hore mau libur. Kalau Monday itu biasanya yang terkenal I don't like Monday, aduh kerja lagi, aduh Senin lagi, ya kan? Tapi setuju banget saudara ada acara ini. Jadi kita harus selalu mengawali hari yang baru, di minggu yang baru, dengan pikiran yang benar. Karena pikiran tuh penting banget peranannya saudara buat manusia. Lewat pikiran, itu akan menentukan keputusan-keputusan yang akan kita buat hari ini. Keputusan-keputusan yang akan kita ambil besok, dan bahkan akan menentukan kehidupan kita. Karena apa yang kita pikirkan, berpengaruh kepada apa yang kita rasakan. Dan apa yang kita rasakan, itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan, apalagi kalau terus-menerus, itu akan jadi kebiasaan kita. Contoh, di suatu siang yang panas di Jakarta, ya, kita tiba-tiba berpikir, kalau panas begini, kayaknya kita butuh minuman dingin. Karena kita berpikir demikian, saudara, kita jadi merasakan, wah enak nih kayaknya kalau pesan es kopi atau es teh lengkap dengan bobanya, gitu ya saudara. Karena kita kepingin, kita jadi bertindak saudara, kita jadi melakukan sesuatu, kita ambil handphone, buka aplikasi, pesan deh tuh es kopi, iya kan? Es kopi datang, kita minum, wah enak ya. Besok kita lakukan lagi, lusa kita lakukan lagi. Itu jadi kebiasaan kita saudara. Setiap sore kita akan pesan es kopi. Lihat saudara betapa pentingnya pikiran. Dimulai dari sebuah pikiran. Karena itu, hari ini kita mau sama-sama belajar. Apa sih yang Alkitab ingin kita pikirkan supaya kita terus berkemenangan setiap hari. Kita buka sama-sama ayatnya dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ini saudara yang diinginkan Alkitab untuk kita selalu pikirkan. Mungkin sebagian besar dari kita saat ini berpikir, aduh kayaknya ayat ini ditulisnya sebelum ada pandemi corona melanda deh. Makanya agak lebih gampang memikirkan semua yang manis, sedap didengar gitu ya. Kan saat ini hampir semua berita yang kita dengar gak sedap didengar saudara. Tapi jangan lupa, yang menulis ayat ini adalah Rasul Paulus. Dan saat Paulus menulis ayat ini, dia bukan sedang liburan di Bali saudara, atau lagi layah-layah di puncak dan Lembang. Sambil lihat gunung, air terjun, itu mah gampang keluar ayat begini. Iya kan? Paulus menulis ayat ini dari dalam penjara. Dan sedang menantikan keputusan pengadilan bahkan waktu itu untuk nasibnya. Tapi lihat di sini saudara, betapa pentingnya saat kita bisa mengendalikan atau terus memiliki pikiran yang benar. Dinding penjara pun gak bisa mengalahkan Paulus. Sehingga seorang Paulus yang dikurung oleh dinding penjara, tapi dia bisa menguatkan bahkan orang-orang yang di luar penjara. Hari ini kita kepingin lihat, apa rahasianya? Kok Paulus bisa tetap punya pikiran seperti itu? Padahal kan kondisi sekitarnya pasti gak mengizinkan dia. Itu krisis yang sangat berat. Berita yang dia dengar pasti gak sedap saudara. Tapi kok bisa tetap seperti itu? Kita lihat sama-sama. Rahasia Paulus. Yang pertama, di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalimat terakhir dari ayat ini sangat powerful saudara. Saya rasa ini salah satu rahasia terbesar Paulus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Jadi berarti Paulus tidak mengizinkan ada pikiran lain yang melebihi Yesusnya dan kebenaran tentang Yesus yang dia sembah. Pasti berita yang dia dengar di penjara tuh gak enak saudara. Iya kan, kita pun demikian. Hari-hari ini kita gak bisa pilih berita yang mau kita dengar, yang masuk ke dalam pikiran kita. Tapi ini yang bisa kita lakukan seperti Paulus, bersihkan pikiran yang salah. Apakah kita akan mengizinkan pikiran itu terus menetap di dalam pikiran kita? Atau mau kita singkirkan, tawan dan taklukkan di bawah Yesus yang kita sembah?
Menaklukkan di sini bukan berarti kita menyangkali keadaan, saudara. Contoh misalnya kita menyalakan TV, kita dengar berita. Ternyata beritanya bilang, virus corona ini diprediksi masih akan bertahan sampai tahun 2023, pemirsa sekalian gitu ya. Waduh, itu kan berita nggak enak banget masuk ke dalam pikiran kita. Tapi kita bisa pilih, saudara. Mau kita biarkan itu pikiran menghantui kita sampai menakutkan, ya kan? Sampai kita berpikir, aduh bisa bangkrut ini kalau sampai tahun 2023 mau makan apa ya Tuhan? Ya kan? Sampai bahkan nggak ingat Tuhan mungkin. Atau mau kita taklukkan pikiran itu di bawah Tuhan kita. Tuhan, keadaan berat. Dan mungkin akan jadi lebih berat menurut berita. Tapi aku percaya, aku menyembah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup bikin jalan-jalan baru di padang gurun sekalipun. Karena itu Tuhan, aku akan tetap berusaha dan gak patah semangat. Saya rasa itu rahasia Paulus. Sehingga di dalam penjara pun dia bisa menguatkan orang-orang di luar penjara sekalipun. Kita lihat saudara, ini kekuatan Paulus. Tidak ada pikiran lain yang boleh melebihi Yesus dan kebenaran tentang Kristus. Apa itu kebenaran Kristus, saudara? Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kebenaran tentang Kristus yang kita sembah, yang tidak bisa dibantah lagi, saudara. Kasihnya Tuhan Yesus kepada kita sudah dibuktikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Saya jadi teringat khotbah seorang hamba Tuhan yang mengatakan, bahkan di saat-saat krisis terberat seperti itu pun, saat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib dan harus terpisah dari Allah Bapa karena dia menanggung beban seluruh umat manusia, dosa umat manusia di pundaknya, Tuhan Yesus tetap memikirkan kita, saudara. Di dalam Yohanes dikatakan, saat dia melihat Maria, ibunya menangis, Yesus sempat-sempatnya loh di saat berat seperti itu menitipkan Maria kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Sebetulnya pesan apa sih yang Tuhan ingin sampaikan sama kita pagi ini lewat adegan di kayu salib itu, saudara? Kita semua tahu Tuhan Yesus 100% Allah. Tapi waktu datang ke dunia, dia mengambil rupa manusia. Berarti Tuhan juga berdaging dan berdarah seperti kita, saudara. Pasti itu semua paku yang nancep, semua duri yang nancep, itu dirasakan sakitnya. Dari utara ke selatan itu, saudara, sakitnya. Tapi Tuhan ingin menyampaikan sama kita sesuatu. Separah apapun saat itu, krisis berat seperti apapun saat itu, dia tetap melihat air mata Maria dan menitipkan kepada Yohanes. Saya agak bingung waktu dengar khotbah ini, saya pikir kenapa kok harus dititipkan sama Yohanes? Bukannya Yusuf sama Maria punya anak biologis setelah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kan karya Roh Kudus, tapi kan Yusuf dan Maria punya anak lain, adik-adiknya Yesus. Kenapa nggak tinggal sama adiknya Yesus, kenapa harus dititipkan ke Yohanes? Tapi kalau kita baca Alkitab, saudara, di saat itu adik-adiknya Yesus belum percaya sama Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus melihat Maria saat itu terguncang, sangat down. Butuh seseorang yang bisa menguatkan, mensupport, mendukung. Dan yang ada di dekat kayu salib saat itu adalah Yohanes, yang cukup bisa diandalkan. Karena murid yang lain kan sudah kocar-kacir ya, saudara, nggak tahu kemana. Karena Tuhan peduli sama Maria. Dia titipkan pada Yohanes untuk dikuatkan. Jadi saat ini, saudara, kalau di antara kita ada pikiran yang salah, kita merasa Tuhan kok ninggalin saya, Tuhan engkau di mana kok nggak peduli. Stop, saudara, itu pikiran yang salah. Tundukkan di bawah kebenaran tentang Kristus ini, bahwa Yesus kita sangat mengasihi kita. Sehingga jangan ada kekhawatiran yang mengatasi itu. Pikiran apa lagi yang mungkin sudah mengatasi Tuhan Yesus saat ini? Marah? Jengkel sama seseorang, tundukkan di bawah Kristus. Karena Yesus berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, seperti Bapamu di surga mengampuni kesalahanmu. Tundukkan, bersihkan semua pikiran yang salah. Dan mari kita lakukan secara rutin, saudara. Ibarat beres-beres rumah aja, ibu-ibu pasti tahu, kita nggak mungkin kan hari ini kita bersihkan rumah, terus tahun depan baru kita beres-beres lagi, ya berantakan lagi, saudara. Kita harus lakukan secara rutin supaya pikiran kita tetap benar. Rahasia yang kedua dari Paulus ada di dalam Efesus 1 ayat 17. Di sini dikatakan, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi,
Setelah Paulus membersihkan pikiran yang salah, dia isi kembali dengan pikiran yang baru, tapi dengan standarnya Tuhan, dengan roh hikmat dan wahyu, supaya di dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Ibarat beres-beres rumah tadi, saudara. Mungkin kadang-kadang setelah kita buang-buangin barang yang tak berguna, kita mungkin perlu beli barang baru. Tapi kita tetapkan standar saat kita beli barang yang baru atau memasukkan barang yang baru ke rumah. Jangan berantakan lagi, jangan tumpang tindih lagi, jangan beli barang gak guna lagi. Demikian juga yang harus kita lakukan dengan pikiran kita. Yang kita masukkan, yang kita izinkan boleh menetap di dalam pikiran kita, yang sesuai dengan standar pengenalan kepada Tuhan. Karena saat kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan lebih percaya kepada Tuhan. Dan saat kita sudah lebih percaya kepada Tuhan, kita akan lebih gampang untuk terus berharap pada Tuhan. Sehingga kita bisa terus menjalani hari demi hari kita dengan positif, dengan berkemenangan. Seperti kita mengenal seseorang aja, saudara, kita kan gak langsung, baru kenal langsung percaya. Iya kan? Harus kenal dulu, baru makin percaya. Baru bisa ngarepin orang itu misalnya. Demikian juga kepada Tuhan, saat kita kenal Tuhan dengan benar, kita bisa lebih percaya. Contoh, beberapa tahun yang lalu, anak saya yang besar lulus SMA, dan dia memutuskan untuk mengambil jurusan fashion design, karena ingin jadi seorang fashion designer, seperti mamanya. Ya. Nah, saya waktu itu udah sempat bilang, kuliah fashion itu nanti tugas-tugasnya akan berat. Kamu mungkin bisa begadang, nggak tidur-tidur, bisa capek, jadi harus berjuang ya. Sekolahnya pun bilang, ini biasanya satu angkatan yang daftar segini, nanti yang lulus paling tinggal separuhnya nih, karena berguguran gitu di tengah jalan. Terus benar, saudara, di awal-awal semester tuh, wah, saat tugas-tugas sekolahnya membombardir dia gitu ya. Anak saya sempat tumbang untuk kecapean sampai nangis-nangis, kewalahan hampir pingsan. Saya larikan ke rumah sakit, masuk ke ruang gawat darurat, diinfus sana sini, disuntik ya kan supaya sadar lagi. Dan lihat dia terkapar seperti itu, sebenarnya waktu itu hati saya miris, kepingin langsung nolong. Dan kalau saya dan anak buah saya turun semua beresin PR dia sih, sehari 2 hari juga langsung beres, saudara. Tapi saya tahu saya nggak bisa lakukan itu. Jadi yang saya lakukan, saya doakan dia, saya dampingi dia, dan saya kuatkan mentalnya. Saya bilang, Mama juga dulu ngalami seperti ini. Pernah tumbang juga, dan waktu kuliah malah saya ambil di luar negeri, jadi nggak ada keluarga. Saya ceritakan. Tapi puji Tuhan ada teman-teman gereja yang gotong-gotong Mama ke dokter. Tapi kita berjuang, ini sangat bisa dilalui bersama dengan Tuhan. Untungnya, anak saya mengenal mamahnya dengan benar. Jadi dia nggak nangis-nangis, oh mama jahat, gak nolongin. Enggak, dia percaya. Dan dia jadi bisa berharap, oh mamahku bisa lalui itu, aku juga bisa. Puji Tuhan, saudara, setelah dia pulih, dia bisa selesaikan semua tugas-tugasnya dengan baik. Bahkan di tahun pertama itu dia dinobatkan sebagai the best student dari seluruh angkatan itu. Kalau waktu itu saya langsung turun tangan dan menolong dengan cara yang dia inginkan, dia mungkin nggak jadi the best student, saudara. Nggak bisa dikeluarkan yang sisi terbaiknya. Tapi karena saya menolong dengan cara yang saya tahu itu yang terbaik untuk dia, dia bisa mengeluarkan sisi terbaiknya. Nah, sama juga dengan kita saat ini, saudara. Mungkin sebagian dari kita sudah merasa, Tuhan, kita udah ada di ruang gawat darurat nih. Tuhan kok nggak tolongin? Ya, kita kan selalu kepinginnya kalau ditolong cepet-cepet gitu. Kalau bisa nolongnya kemarin, Tuhan, kan gitu. Tapi tenang, saudara. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dekat kita. Mungkin malah sedang memasukkan infus, kekuatan yang baru, vitamin buat kita. Lewat firman, lewat janji-janjinya. Mungkin sih kita kepinginnya, Tuhan, ini virus ditiup aja loh Tuhan, sehari hilang gitu, biar gereja Tuhan bisa kumpul lagi, ibadah lagi sama-sama. Tapi kalau sampai hari ini, Tuhan belum lakukan itu, saudara. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kenal Tuhan dengan benar. Bahwa berarti ini ada di dalam rencananya Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menginfus kekuatan yang baru buat gerejanya. Yang selama ini mungkin tidak pernah kita pikirkan. Nggak usah jauh-jauh, kalau kita lihat program ini saja, Thank God It's Monday. Hampir sebagian besar yang sharing firman di sini, bukan yang punya gelar pendeta atau penginjil, saudara. Ada yang pengusaha, ada yang pedagang, ada yang karyawan, ada yang mahasiswa bahkan mungkin. Tapi semuanya bahu-membahu, saling support, sharing kebenaran. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa dan bagus, saudara?
Berarti yang Tuhan inginkan, dimanapun ada anak Tuhan, dimanapun ada gereja Tuhan, di situ akan ada kesaksian tentang pertolongan Tuhan yang diceritakan. Di situ akan ada pengharapan yang disampaikan. Dan di situ ada kabar baik yang terus-menerus dikumandangkan. Bahwa ada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yesus namanya. Jadi mari saudara, kita teladani Rasul Paulus hari ini. Kita singkirkan pikiran yang salah dan selalu isi dengan pikiran yang sesuai dengan standar pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu yang akan membuat kita bisa terus percaya dan berharap sama Tuhan, saudara. Bahkan bukan hanya thank God it's Monday saja kalau itu kita lakukan. Besok thank God it's Tuesday, lusa thank God it's Wednesday, dan seterusnya sampai ketemu thank God it's Monday lagi. Mari kita akhiri sharing pagi ini dengan satukan hati dan kita berdoa bersama, saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu kalau pagi ini kami masih kembali diingatkan ada Tuhan yang sangat mengasihi kami, Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami apapun yang akan terjadi di hadapan sana nanti Tuhan. Kami memohon saat ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami boleh terus berpikir dengan benar Tuhan tentang Engkau, kami boleh terus melangkah bersamamu Tuhan dan tidak menyerah. Terima kasih ya Tuhan. Buat setiap kami Tuhan, boleh terus fokus hanya kepadamu saja, bukan kepada apa yang terjadi di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menjalani hari Seninnya saudara. God bless us all dan salam sehati.